Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Literasi Manusia dengan mini riset yang beranggotakan saya sendiri, Surya Saum Ahmad Jati, dan rekan saya ada Rehan Aji Darmawan, ada Muhammad Faik Sahal Fatah, ada Muhammad Sidik Setiawan, ada Muhammad Abadia Safik. Oke. Baik, yang selanjutnya akan langsung saya lempar ke narasumber kami, yaitu Pambayun Ginanjar Priyadi selaku penyelenggara event Jejepangan. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pambayun Ginanjar Priadi. Saya merupakan seorang mahasiswa yang juga sekaligus sebagai penyelenggara event Jejepangan di Purwokerto. Baik, oke. Ini udah di Jejepangan itu mulai dari tahun berapa kira-kira, Mas? Saya mulai aktif di, kita sebut saja sebagai ekosistem Jejepangan ya. Oke. Saya mulai aktif di ekosistem Jejepangan itu mulai tahun 2019. Di situ saya mulai bergabung dengan sebuah komunitas namanya Itasa Banyumas Community. Itu komunitas yang dimana para anggotanya memiliki kendaraan dan itu ditempel dengan stiker entah itu kartun dari Jepang atau game dari Jepang dan macam sebagainya. Nah, mulai dari 2019 saya bergabung dengan selain Itasa Banyumas Community tadi juga bergabung dengan seperti perkumpulan apa yang dipayungi namanya Jejepangan Purwokerto gitu. Oke, oke. Baik, mungkin dari yang lain apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan langsung. Oke, masuk dari saya ya. Menurut Mas tuh bagaimana sih perkembangan penyuka Jepangan di Purwokerto khususnya ya dari tahun 2019 sampai sekarang ini? 2019 berarti sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu cenderung tidak aktif atau bisa kami bilang itu seperti terpisah-pisah gitu. Komunitas asik dengan komunitasnya sendiri seperti itu. Kalau sekarang itu cenderung kami itu bersatu, komunitas sudah saling kolaborasi satu sama lain untuk menyelenggarakan event, bahkan tiap-tiap komunitas kadang bikin acaranya sendiri seperti itu, gathering atau sekedar ngumpul-ngumpul bareng gabungan satu komunitas dengan sama yang lain seperti itu. Oke, baik. Mungkin yang lain, silakan. Oke, saya mau bertanya Mas, Ya, silakan. bagaimana sih dampak teknologi digital terhadap perkembangan Jepangan di Purwokerto ini? Dampak teknologi digital di Jepangan Purwokerto ya. Sebenarnya banyak ya Mas kalau dari ngomongin aspek teknologi. Terutama yang paling berpengaruh adalah sosial media ya contohnya. Dengan adanya sosial media tentunya sangat sangat mempengaruhi ke Jepangan ya, terutama karena adanya sosial media kita bisa jadi kenalan satu sama lain lewat sosial media, terus kita juga bisa mempromosikan hobi kita ke masyarakat publik di sosial media, terus yang lainnya yang biasanya kami gunakan ya selain teknologi selain sosial media ya seperti apa ya itu e-commerce jadi ada produk-produk merchandise dari apa dari Jepangan gitu kayak gantungan kunci kita bisa promosikan lewat e-commerce gitu. Dan juga bahkan ada apa ya rental kostum yang dipromosikan lewat sosial media. Terus jadi teman-teman di Jepangan itu bisa bercosplay ya atau mendirikan suatu karakter pada kostumnya dengan merental tanpa perlu membuat sendiri, tanpa perlu repot-repot menjahit sendiri, tapi bisa dengan ngerental mudah seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin dari yang lain?
Ada lagi? Ya Mas, saya ingin bertanya Mas. Ini dari efek positifnya tadi kan kayak banyak banget kan ya dari apa namanya komunitasnya itu saling gabung gitu ya Mas. Terus efek positif dari perkembangan Jejepangan ini untuk ekonomi dan budaya itu gimana ya Mas? Untuk masyarakat umumnya. Ya, untuk jawaban kali ini mungkin berkorelasi sama pertanyaan sebelumnya ya. Karena adanya teknologi digital gitu, tentu membantu di dalam aspek baik dari ekonomi maupun budaya ya. Dari ekonominya ya yang tadi kayak ada e-commerce, jadi muncul UMKM nih, kayak entah itu makanan Jepangan yang semacam mochi ramen, terus vendor merchandise dari Jepangan. Terus kalau dari aspek budayanya sebenarnya dengan ini kan budaya asing ya dari negeri Jepang, kita jadi lebih mengerti tentang budaya orang lain gitu loh. Jadi mungkin bakal terbentuk yang namanya pluralisme, atau kita bisa lebih menghargai tentang perbedaan gitu, antar budaya. Baiknya budaya sana apa sih, mungkin bisa kita adaptasi di sini gitu. Mungkin contohnya yang banyak orang awam tahu tentang budaya Jepang itu kayak yang simpel-simpel sih, yang kayak buang sampah pada tempatnya, terus tepat waktu, dan etika kerja lainnya yang terkait seperti itu. Oke. Oh, jadi bagus banget gitu ya. Banyak efek positif yang bisa didapat ya selain dari ekonomi dan juga budayanya ya ternyata ya. Oke, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya nih Mas. Silakan Mas. Apa harapannya untuk Jejepangan di Purwokerto ke depannya, khususnya di Banyumas? Oke, jadi harapan saya pribadi ya, baik sebagai pegiat maupun penyelenggara event gitu, di ekosistem Jepangan ini kan di dalam ekosistem ini ada terdiri dari berbagai pihak. Yang pertama jelas itu saya penyelenggara acara, terus ada pengunjung, terus ada komunitas, terus ada cosplayer, ada performer, ada ya intinya para pemeran-pemeran di dalam ekosistem ini untuk lebih saling guyup, rukun, agar Jepangan ini terus maju, terus produktif, dan tetap banyak menghasilkan efek positif gitu. Karena jujur stigma masyarakat terhadap Jepangan itu lumayan buruk ya. Jadi aku harap kita bisa, kami sebagai ekosistem Jepangan itu bisa membantah stigma tersebut gitu. Jadi kita itu nggak sekedar diem doang nonton anime tapi nganggur, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita bisa produktif, kita bisa berkarya, kita bisa berekspresi, kita juga bisa menghasilkan seperti itu. Oke, jadi ini udah tanya semua ya. Jadi mungkin sepertinya ya cukup ya untuk pertanyaannya. Jadi ini yang kita bisa rekap tadi ya, si Mas Pambayun ini sebagai narasumber yang mulai dari awalnya join komunitas Istasa, terus kemudian naik ke Jejepangan, dan yang untuk Jejepangan sendiri itu mulai dari 2019 yang masih terpecah-pecah, kemudian sampai sekarang alhamdulillahnya sudah mulai bersatu, dan banyak sekali efek positif yang bisa didapatkan ya dari budaya, ekonominya, juga memajukan UMKM, dan ya harapannya ke depan tuh saling memberikan efek positif yang lebih dari sekarang ya. Baik, mungkin demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami terima kasih juga ke Mas Pambayun Ginajar yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih kembali. Arigato.